Kok kamu lagi? Gak perlu. Sayang. Jangan bergerak. Aku gak lihat apa-apa. Kamu ngapain? Kamu juga sengaja nyusahin aku ya? Aku sudah tahu. Kebaikanmu ke aku cuma pura-pura. Katamu nikah sama aku tujuannya apa sih sebenarnya? Kamu kebanyakan minum. Aku pergi beli obat mabuk buat kamu. Gak jelas jangan pergi. Aku bakal dibungkam. Helluar. Nona. Selesai. Selesai? Kartu kamar juga lupa bawa. Semoga Tuhan melindungi. Semoga Tuhan melindungi. Tuhan tolong jaga agar Nona dan Tuan Lu tetap tak bersalah. Penampilannya sih oke-oke aja, tapi saya gak mau kena tipu sama dia. Kamu tahu kan? Gak jelas jangan gerak. Kamu berani suruh aku. Kita kan belum nikah, tapi kamu sudah kasih perintah sama aku. Aku kasih tahu, aku gak akan nikah sama kamu. Ini semua karena kamu sendiri. Berita terbaru, grup Fuji tiba-tiba kena krisis bisnis besar. Sampai sekarang nilai pasar grup sudah anjlok 3 miliar. Segera menghadapi kebangkrutan. Krisis kali ini sudah membuat bisnis restoran di bawah grup Fuji dan industri pariwisata terpukul berat. Hotel-hotel grup Fuji dan klub golf juga gak bisa lepas dari dampak ini. Fuji menghadapi krisis fatal. Sekarang aku butuh solusi. Wakil Direktur, krisis ini bagi kita kayaknya sudah buntu dan fatal. Aku butuh strategi. Kalian semua yang hadir di sini adalah andalan Fuji, terkenal dan hebat. Sekarang di saat perusahaan terancam punah, jawabanmu cuma pasrah menunggu maut? Iya sekarang. Betul sekali. Saat penting pertama kali miliarder dunia buka tender umum. Grup-grup ternama dari berbagai provinsi berlomba-lomba cari kerjasama. Sedangkan kami Fuji sedang jadi pusat perhatian. Makanya kami dijegal bareng-bareng oleh beberapa grup besar. Kali ini kita sepertinya sudah tak bisa selamat. Tak ada harapan lagi. Tuan Fan, aku perintahkan, dalam 3 menit selesaikan semua krisis Fuji. Kalau tidak, tanggung risikonya sendiri. Dan kamu juga segera berangkat ke Rongcheng. Nona. Nona memerintah, segera berangkat ke Rongcheng. Bug. Tuan Lu, saya sudah menemukan tunangan Anda. Di mana? Di Rongcheng. Ternyata memang dia yang mendukung Nona Fen Sui-Sui. Siapkan pesawat khusus antar saya ke Rongcheng. Tapi rapat direksi besok tidak terlalu penting. Aku harus tanya langsung ke dia kenapa kabur dari pernikahan. Dr. Xiao dan Tuan Lu sudah mulai bergerak. Mereka mau kembali ke Rongcheng. Pergi ke Rongcheng. Tapi kepala negara M datang minta pengobatan. Suruh dia tangga saja. Aku mau ke Rongcheng jemput pengantinku. Pangeran dan putri kerajaan sudah ditemukan di Rongcheng. Berangkat segera. Ada kabar dari garis depan Dongping. Orangnya seharusnya di Rongcheng. Harus tunggu sampai mereka tahu dan menemukan dia. Tapi nanti ada pembagian hadiah. Saudara-saudara, kita pasti menang dalam perang ini. Pasti menang, pasti menang. Pasti menang. Wang dan 4 orang lain agak marah. Ini adalah Longjeng. Kerja bagus, langsung temui nyonya. Shuyang, jangan buru-buru, makan dululah. Mau makan apa sih? Aku sekarang gak ada waktu buat hal-hal kayak gini. Buang-buang tenaga keluar. Shuyang, maksudku aku bisa bantu kamu selesaikan masalah ini. Xiang Chong, serius? Tuan Lu baru saja dapat pesanan senilai triliunan dari perusahaan. Apa?
Sebelum tak Shu Yang datang. Aku sudah bilang masalah perusahaan ke pamanku. Seharusnya segera bisa diatasi. Apa benar itu kamu? Aku? Seorang ibu rumah tangga yang gak ngerti apa-apa. Masa sih? Aku masih bisa bantu Kak Shu yang selesaikan krisis perusahaan. Enggak mungkin. Shu yang benar-benar? Sudahlah, aku cukup. Jangan bikin ribut di sini. Bawa kotak makanmu dan keluar sana. Hei, Manantai, kamu masih ingat aku ibu kamu ya? Jam berapa kamu masih main di luar? Aku hampir kelaparan. Oke, aku akan bawa beberapa lauk pulang. Bawa lebih banyak ya. Besok ada tamu penting di rumah. Aku duluan ya. Ruashian, terima kasih ya. Tante, belakangan ini badan sehat kan? Baik-baik ya. Hahaha. Ma, aku sudah pulang. Sudah pulang. Mari lihat surat cerai ini dulu. Ma, jangan-jangan ada salah paham? Jangan panggil aku Ma. Lihat deh kamu sehari-hari kayak gimana. Hari demi hari. Bau apek dari makanan basi. Kamu pikir kamu sekarang pantas jadi istri orang kaya? Aku gak pantas buat dia. Betul? Kamu emang gak pantas buat dia. Bagaimana dengan Kak Fu? Besok dia akan tanda tangani kontrak kerjasama triliunan dengan Fan Shui, salah satu 10 orang terkaya Forbes. Kontrak kerjasama triliunan. Perusahaan juga akan segera IPO. Dalam waktu singkat 3 tahun, bisa capai pencapaian segitu besar. Bandingkan dengan kamu. Kamu tiap hari cuma tahu belanja sayur di pasar tradisional. Kamu sama dia ya. Ini benar-benar cinta yang tak mungkin. Bedanya jauh banget. Bahkan Fan Shui pun kalau ketemu aku gak berani ngomong kayak gitu. Aku rasa kamu sudah hilang akal. Kamu seumur hidup gak akan punya kesempatan bangkit, tapi berani menantang debat dengan orang penting pula. Kamu memang benar-benar gak cocok sama Kak Da. Berani bilang omong kosong gitu. Kamu kira siapa yang bisa seenaknya di rumahku? Perhatikan nada bicaramu. Ruosuan itu tamu kehormatan yang kami undang. Kalau kamu sampai menyinggung dia, kamu gak sanggup tanggung risikonya. Ruakshuan. Chiang, kamu tahu tentang ini? Tahu. Di kartu ini ada 2 juta. Seharusnya cukup buat kamu jual sayur seumur hidup. Kalau kamu masih terus ikut campur, aku cuma bakal makin benci sama kamu. Aku cuma mau tanya kamu sekali saja. Kamu benar-benar anggap pernikahan 3 tahun itu gak masalah? Kamu merasa kurangnya. Baiklah, aku tambah lagi 1 juta buat kamu. Ngasih apa lagi sih? 3 tahun? Gak menghasilkan apa-apa. Kerja keras dan susah payah gak ada hasilnya sama sekali. Menurutku ngasih dia 2 juta saja sudah terlalu banyak. Ternyata aku begitu murah di mata kalian. Selama 3 tahun aku merawat kamu dan Shuyang dari makan sampai tinggal. Kita cari pembantu juga harus bayar. Dia kerja juga lebih baik dari kamu. Kamu cuma pedagang sayur bau saja. Tapi jadi istri direktur perusahaan publik. Kalau cerita ke orang lain, pasti ketawa sampai copot gigi. Kalau kamu benar-benar baik sama Shuyang, pastinya kamu gak akan malas-malasan di rumah. Keluarkan barangnya. Perusahaan publik. Kamu gak mungkin pikir cuma dengan kemampuan anakmu. Dalam 3 tahun bisa bikin perusahaan go public. Kamu benar-benar gak tahu malu. Maksudmu, bisnis anakku itu hasil jerih payahmu? Tentu saja. Kakak Shuyang, sepertinya Nona Gu sangat terkejut. Bayarkan tenang dulu sebentar. Kakak Shuyang, kamu janji sama aku. Malam ini bawain aku beli tas Hermes edisi terbatas itu. Aku hampir terlambat. Jadi ini alasan kamu cerai? Iya, terus kenapa? Baiklah. Aku tanda tangan, harap kalian gak menyesal. Hanya dengan kamu, ingin membuat kakak Shuyang menyesal. Kamu tahu aku siapa? Aku gak tertarik tahu siapa kamu. Ikan busuk dan udang rewel. Kamu iri? Tapi aku tetap kasih tahu siapa aku. Aku keponakan orang terkaya di Rongcheng. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Kerjasama dengan direktur Fan besok. Sebenarnya, juga paman saya yang mempertemukan Shuyang. Kakak, kecocokan latar belakang keluarga itu penting banget. Memang benar. Kecocokan latar belakang itu sangat penting. Orang kaya tidak pantas. Kalau bukan karena aku, kamu kira Fan Shui mau datang menerima kamu? Maksudmu Fan Shui masih harus patuh sama kamu? Tentu saja. Fan Shui. Kakak.
Potong habis rambutnya, cepat tanda tangan dan pergi dari sini. Ini yang kamu hutangkan padaku. Berani-beraninya kamu memukulku. Lu Yang, aku nggak mau hidup lagi. Kamu berani-beraninya memukulku. Tanda tangan, ambil kartumu, dan pergi. Sedikit amarah ini aku nggak peduli. Tamparan ini sudah menutup semua hutang budi kita. Tidak tahu berterima kasih. Kembalikan cincin yang kuberikan padamu. Ah. Cincin berlian biru Winston. Nilainya sampai puluhan juta dolar. Tapi entah beli di mana. Pasti kumakaka bayasa. Itu juga puluhan juta dolar. Mana mungkin dia punya? Shu Yang kakak, selamat ya. Akhirnya noda di tubuhmu hilang sudah. Hehe. Iya nih, Ruosian. Kamu cepat-cepat nikah aja ke sini ya. Shu Yang kakak, besok di pesta malam gak cuma fans Sue yang datang. Ada juga orang penting yang tersembunyi. Itu paman saya yang bilang langsung. Maksudmu orang yang lebih hebat dari fans Sue? Tentu. Besok aku akan minta paman kenalkan kamu. Terima kasih banyak, sayang. Terima kasih, Menier. Nona. Fans Sue tidak mengecewakan. Semua di perusahaan berjalan lancar. Nona, silakan naik mobil. Nona. Setelah aku beri informasi, Orang terkaya di Longcheng bilang. dia rela melepaskan 50% pasar Longcheng. Dia ingin bertemu kamu sebelum pelelangan. Orang terkaya di Longcheng. Orang terkaya di Rongcheng. Iya, selama bertahun-tahun, sebagian besar bisnis Anda di Rongcheng dikelola olehnya, termasuk dukungannya terhadap bisnis Fu Shuyang. Singkatnya, dia bisa dibilang sudah seperti keluarga sendiri. Hari ini suasana hatiku sedang buruk. Sampai ketemu besok di acara lelang. Bukankah Anda sudah bercerai dengan Fu Shuyang? Kenapa masih mau datang ke lelang? Justru karena itu, aku makin ingin bertemu mereka besok. Selama bertahun-tahun kalau bukan ada dukungan diam-diam dari Anda, keluarga Fu mana mungkin bisa lancar seperti ini? Perlahan tapi pasti, mereka sudah hampir jadi perusahaan nomor 1 di Rongcheng. Buku ini, Yao, kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Nona, mungkin ini saatnya Anda mengungkapkan identitas Anda. Dulu dia menyelamatkan nyawaku. Kamu sudah sadar. Aku takut memberinya tekanan, membalas kebaikannya dengan kekayaan. Sekarang sepertinya sudah saatnya kembali ke jalur yang benar. Dan itu karena aku. Nona Gu. Terma 190. Kamu siapa? Kenapa kamu begitu gugup? Dia adalah orang terkaya di dunia yang selalu berada di peringkat pertama Forbes. Cunningham. Lu Jinghao. Oh, ternyata kamu. Ya, aku. Kamu kabur dari pernikahan selama 3 tahun, membuat aku terus jomblo. Kamu mau bagaimana menebusnya? Aduh. Ini pertama kalinya aku lihat pesta semewah ini. Haha, Kekfu. Sudah siap-siap, asal tampil bagus di hadapannya. Jadi orang terkaya Rongcheng tinggal menunggu waktu. Hahaha. Keren banget. Kenapa bintang sialan ini ada di sini? Haha. Dasar pelacur. Kamu pasti pengen cepat-cepat cerai sama anakku kan? Tadi kemarin tanda tangan. Hari ini langsung menggoda pria liar ini. Sirai. Iya,
Makanya aku tidak pantas untuk Tuan Lu. Mending balik lagi. Ternyata, kamu sembunyikan identitasmu. Aku kasih tahu kamu. Wanita di sampingmu itu barang bekas. You can kuma barang bekas dia juga. Wanita yang ditinggalkan tanpa APP. HMPH? Berani sekali. Siapa suruh kamu ngomong begitu sama Nona? Kamu kira kamu siapa? Berani teriak-teriak di sini. Sepertinya kamu benar-benar pandai menyembunyikan diri. Membiarkan dua orang ini menginjak kepalamu. Orang-orang. Bos, Anda tidak minta aku bawa orang. Pinjam orang saja ya. Buang dua orang bodoh yang bikin suasana jadi rusak ini keluar. Jangan sampai kotorin mata kami. Lepaskan aku Gu Xiangqing. Dasar pelacur. Aku pasti suruh anak beresin kamu. Bos, dua orang ini keterlaluan banget. Kamu sama Cui balas dendam juga jangan terlalu berlebihan. Orang-orang yang datang hari ini statusnya bukan kaleng-kaleng, walaupun aku punya posisi di Rongjeng. Tapi Haicheng, Beicheng, dan Guangcheng, ketiga kota itu kekayaan para orang terkaya tidak kalah denganku. Shuya, aku akan kenalkan kamu sedikit. Ini dia orang terkaya di Haicheng, Pak Zhang. Pak Zhang. Ini orang terkaya di Beijing, Pak Su. Pak Su, sudah lama ingin bertemu. Ini dia orang terkaya di Guangcheng, Pak Wu. Hahaha, Pak Wu, mohon bimbingannya. Memang benar ombak depan didorong ombak belakang. Wakil direktur memang bintang yang sedang naik daun. Katanya kali ini langsung mendapatkan kontrak bernilai triliunan. Mana mungkin. Bagaimanapun juga, kami semua melayani orang di atas sana. Hari ini, semoga dia bisa mendapatkan perhatian dari yang terhormat itu. Setelah ini, Istri dari wakil direktur. maaf ya, mohon izin sebentar, semuanya. Kamu kok bisa masuk? Tentu saja aku masuk dengan cara yang terang-terangan. Gu Xiangqing, jangan terus menggangguku. Itu sama sekali gak ada gunanya. Malah cuma bikin aku makin jijik. Dasar muka tebal banget sih. Dia itu mantan suamimu. Dia memang mantan suamimu. Kamu siapa? Nona Gu, kamu benar-benar bikin aku kena topi hijau. Nona, selera kamu dalam memilih orang memang payah banget. Hei, Shuyang, cepat cari si Jalang itu dan selesaikan masalahnya. Dia suruh orang pukul aku dan Rusian. kalian baik-baik saja? Dari atas sampai bawah badan ini sakit semua. Kamu harus bela kami. Bersama pria liar itu mereka pukul kami. Kamu suruh orang pukul ibuku dan Ruo Xuan. Mereka yang duluan bicara kasar. Pergi sujud dan minta maaf pada ibuku dan Ruo Xuan. Kalau tidak, hari ini kamu dan pria liar itu jangan harap bisa lolos. Kamu tadi pagi makan apa? Sosis daging apa gitu? Shuya. Kenapa ada APA? Mereka suruh orang pukul Roxiang. Bahkan hina-hina juga. Oh. Hari ini hari yang baik sekali. Kamu untuk sementara waktu. Jangan ribut sama mereka. Oh. Kalian berdua sekarang segera berlutut minta maaf. Lalu pergi sana. Kalian gak pantas. Kamu tahu dia siapa? Orang terkaya di Rongjeng. Pak Wen, orang terkaya di Rongjeng. Memang, tambah aku juga. Ini dia orang terkaya di Beijing. Pak Su juga belum layak. Kalau tambah kami juga. Xiangqing, anjing-anjing yang kamu pelihara ini sama sekali gak patuh. Malah balik menggigit kamu. Kalian jangan cuma sok kuat di sini. Dua orang ini benar-benar gak tahu diri. Iya, dari mereka berempat ambil satu saja. Di dalam negeri tidak ada yang berani mengusik. Sekarang keempatnya berdiri bersama untuk Fu Shuyang. Masih ada yang mau ikut campur masalah ini? Kamu jangan banyak omong. Kalau mulutmu keras begitu, jangan salahkan aku kalau aku tak pandang bulu. Suruh orang putuskan kaki mereka. Ya.
Kalian terlalu sombong. Aku tunjukkan kekuatan sebenarnya kepada kalian. Suruh orang tunggu sebentar. Dengan kemampuan seperti ini, dengan sikap seperti ini, aku yakin kalian bukan orang biasa. Aku beri kalian kesempatan untuk aku manfaatkan. Perihal hari ini, aku yang menanggungnya untuk kalian. Direktur Wen apa sikapnya? Dia cuma pedagang sayur. Pedagang sayur yang diperhitungkan orang terkaya dan langsung naik kelas. Ada yang tertarik sama kamu. Itu benar-benar nasib buruk buatku. Kalian berdua sungguh tidak tahu diri. Sedala permainan ini tidak seru lagi. Sekarang giliranku bicara. Kalian semua, segera usir Fu Shuyang dari sini, lalu minta maaf dengan tulus padaku. Tapi lain kali aku maafkan. Aku tidak suka perilaku feodal seperti itu. Kalau tidak, Orang terkaya di Rongcheng, Beicheng, Haicheng, dan Guangcheng harus diganti. Hei, Direktur Fan, ada masalah? Pak, ada sekelompok orang berkumpul. Sepertinya mereka sedang menyulitkan si penyewa. Apa? Orang-orang ini mau mati ya? Percepat. Ada APA? Maaf, ban mobil Direktur Fan kayaknya bocor. Direktur Wen, kamu tidak lihat Direktur Wen sedang sibuk? Sudah putus sambungan. Bagus, kamu berani putuskan teleponku. Hahaha. Wah, mulutmu kasar sekali. Mereka sedang mengejekmukmu. Mereka juga sedang mengejekmukmu. Orang-orang belum sampai. Semua 72 pemimpin klan di Rongcheng sedang dalam perjalanan. Direktur Wen, jangan buang waktu dengan mereka. Cepat usir mereka keluar. Kalau tidak nanti kita kena masalah dengan yang dikabarkan oleh Direktur Fen itu. Apa? Hari ini aku dan Nonagu duduk di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani ganggu kami. Kalian berani sekali. Itu tempat Direktur Fen dan sosok misterius itu. Kalian berani duduk di situ. Fan Suesue yang kamu sebut itu, sekalipun sudah tua, dia tak berani duduk sejajar denganku. Kamu itu cari mati. Omong kosong, kamu mau gila ya? Pergi dari sini, sekarang juga. Kalau sampai menyinggung orang besar, jangan sampai menyeret kami semua. Iya. Baik. Biarkan mereka duduk di atasnya. Pak Fen seharusnya segera tiba. Tidak peduli siapa mereka. Menyinggung Pak Fen dan pengkhianat. Hanya ada satu jalan bagi mereka, yaitu jalan maut. Orang besar yang dia maksud adalah kamu. Seharusnya iya. Gus Yangking, kamu kira aku tidak tahu latar belakangmu? Aku sangat penasaran. Tahu APA tinting later belakangku? Kamu yatim piatu. Hidup dari jualan sayur. Hari ini sampai-sampai menghancurkan reputasiku. Benar-benar rela mengeluarkan modal besar. Mengundang banyak aktor ke sini. Kalau begitu, kamu mau aku ceritakan latar belakangmu juga? Sebelum kino aku. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu diam. Kenapa? Kamu takut? Kalau begitu aku harus bicara lebih banyak. Aku kasih uang buat modal usaha kamu. Berapa miliar aku bantu sempurnakan rencanamu? Tapi kamu, katamu setelah sukses aku tidak pantas untukmu. Lalu kamu balik lagi dekat dengan keponakan Wen Honghui. Wah, bohong banget. Dia berbohong. Kalau mau rahasia tidak ketahuan, ya harus rahasia sendiri kan? Aku dan kamu sejak lama sudah. Tidak ada perasaan lagi. Bicara seenaknya, orang tak tahu malu. Memang tak tahu malu. Kamu mau hukuman apa buat aku? Tentu saja ambil barang yang paling dia sayang. Tentu saja ambil barang yang paling dia sayang. Dia bilang tidak mau kasih pesanan ke wakil direktur lagi. Pak Wen sudah terlambat. Kalau mereka melawan Pak Fen dan orang penting itu, mereka pasti mati. Paling takut baik-baik saja. Sekarang keluar dari ruang pesta yang selamat. Kalau tidak pergi dalam 10 detik, mati.
Keluarga Wen di kota timur ada. Keluarga Su di kota utara ada. Keluarga Zhang di kota selatan ada. Keluarga Hu di kota Guang ada. Semua diam. Memanggil dua ayah dan anak. Semua diam. Memanggil dua ayah dan anak. Kelihatannya kamu orangnya kejam ya. Berani menuntut nyawa orang lain. Kilian Barani. Berikutnya, Waktunya. Sepertinya tidak kasih aku kesempatan tampil ya, Gu Xiangqing. Kali ini kalian benar-benar tidak ada jalan kembali. kalau begitu aku tunggu saja. Kamu benar-benar tak tahu takut ya. Wah, sudah tidak sabar duduknya. Aku kasih tahu kamu. Hari ini kamu dan pria liar ini pasti mati. Fu Shuya. Awalnya aku mau tunjukkan padamu apa itu kekuasaan, apa itu kemewahan. Tapi sekarang aku lihat kamu seperti orang kecil yang baru berhasil. Rasanya hambar sekali. Kamu sama sekali tidak pantas aku melakukan apapun untukmu. Fan Shua Shua. Kalian tadi baru saja melakukan apa? Maafkan kami, Hack Fan. Baru saja, ada beberapa nyamuk pengganggu yang sayangnya terbang masuk. Nyamak. Orang-orang sok keren. Tinggal dibersihkan saja. Iya, kami akan langsung tangani. Tenang saja, Pak Fan. Sebelum orang itu datang, kami pasti bisa mengurusnya dengan baik. Nyamuk yang kalian maksud Adalah orang-orang di atas panggung itu. Fan Shua Shua. Kamu benar-benar gila. Kamu berani tantang Pak Fan. Dua orang ini yang berani berkata kasar di sini. Bahkan tidak menghormati Anda. Dia hanyalah bayi yang ditinggalkan. Penuh dendam. Makanya dia datang membuat keributan di acara ini. Katakan sekali lagi. Anda yakin untuk menghukumnya mati. Termasuk selingkuhannya itu. Aku sama sekali tidak akan peduli masa lalu. Oh. Baiklah, baiklah. Utamata and Jingmu. Pak Fan, tolong pergi. Selesai sudah. Pak Fan benar-benar marah kali ini. Pada Wu Xiangqing dan pria liar itu, diperkirakan peluang selamatnya sedikit sekali. Semua gara-gara dua orang ini. Membuat pesta jadi kacau balau. Pantatnya harus dipukul. Bawahan tidak becus kerja, membuat Nona malu. Mohon Nona maafkan. Nona Boss Mysterious. Kok saya malah tidak kenal ya? Mohon Nona hukum kami. Kami rela menerima hukuman. Mohon Nona maafkan. Tidak apa-apa. Semua baik-baik saja. Kalian datang tepat waktu. Kalau tidak, aku juga tidak akan lihat pohon musim panas yang aku rawat dengan susah payah. Berani sekali berlagak sampai segini. Bahkan mau membunuhku. Peristiwa hari ini, aku pasti akan beri Nona penjelasan. Silakan duduk. Nona. Ini sepatu salju favorit Nona, lembut dan nyaman. Aku sudah siapkan sejak lama untukmu. Kamu perhatian sekali. Sekarang kalian pikir aku pantas duduk di sini? Pukul wajah saja, aku suka. Hari ini kalian sudah menyinggung semua orang Nona. Kita akan pelan-pelan. Kalian semua belum hormat pada Nona. Tidak mungkin. Dia hanyalah wanita penjual sayur yang aku buang. Masa bisa begitu? Diam om. Siapa bilang aku ommu? Berlututlah. Minta maaf. Kalau bukan karena kamu, apa mungkin hari ini kita akan melakukan kesalahan sebesar ini? Kalau begitu, kenapa dia tidak bilang dari dulu? Kamu kira kamu punya ambisi besar sebagai naga tersembunyi. Hari ini aku datang khusus untuk membantumu. Naga terbang ke langit sembilan. Tapi sekarang kamu membuat semua usaha keras bertahun-tahunku hancur begitu saja. Siapa? Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu identitasnya. Pergi sana. Hack Fan, tolong bantu kami memohon. Kesalahan hari ini, kami siap bertanggung jawab. Tapi tanggung jawab utama ada pada Fu Shuyang. Aku akan memutus semua kerjasama dengan keluarga Fu. Aku tutup mulut, bawa orangnya keluar. Usir dia keluar dari sini. Tunggu.
Kalian ingat apa yang baru saja kukatakan? Hari ini 4 orang terkaya harus diganti. Tolonglah lahatlah dari kami berempat. Selama bertahun-tahun telah bekerja keras untuk Anda. Berilah kami kesempatan. Selama bertahun-tahun, walau tak berjasa, setidaknya sudah berkorban. Aku juga tidak seperti orang lain yang tega melupakan masa lalu. Begini saja, kalian katakan, bagaimana aku harus memperlakukanmu? Aku sudah menyinggungmu. Hancurkan tulangmu sampai jadi abu pun tak masalah. Daya singkin kun negeri terpencil. Selamanya tidak bol, menjenjakan kaki di tanah. Erani. Dekat dengan merah, jadi merah. Dekat dengan hitam, jadi hitam. Keluarga inti dia harus dibereskan semua. Supaya anak cucunya tidak bisa balas dendam. Kita harus memutus kemampuan reproduksinya. Tidak lagi berbisnis. Selamanya menjadi badik. Tidak. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Fu Shuyao, ini adalah pilihanmu. Xiang Qing. Diam. Nama Nona bukan untuk kau panggil. Xiang Qing, demi hubungan kita selama 3 tahun sebagai suami istri. Bisakah kau beri aku keringanan? Kau yang dulu menipuku. Bahkan kalau aku bilang, Apa kau akan percaya? Aku tidak. Kau juga tidak akan. Ternyata selama ini kau yang diam-diam mendukungnya. No wonder Pac Fan selalu memberi isyarat padaku untuk membantu perusahaan kecil yang tak dikenal ini. Lalu apa arti perjuanganku selama 3 tahun ini? Isahama. malah berkali-kali membuat perusahaan ini terjerumus dalam masalah, membuat Nona terpaksa harus menolongmu membereskan kekacauan. Sampai saat ini, apapun yang kau katakan sekarang sudah tidak berguna. Fu Shuyang. Aku sudah memaafkanmu karena masa lalu kita, tapi kamu, Hanya sehari sebelum ini. Apa yang kau katakan padaku? sekarang giliran aku yang memberitahumu. Kamu, Fu Shuyang, tidak pantas untukku. Aku sudah mendukungmu bertahun-tahun, tapi kamu tetap tidak bisa menandingiku. 1/10.000 3.000. Kamu masih punya perasaan padaku. Bisakah kita mulai lagi dari awal? Kau kata buruk rupa masih mau makan daging angsa. Kamu siapa lagi? Hubunganku dengan Xiang Qing. Apa kamu si culun ini berhak ikut campur? Fu Shuyang, sebenarnya 3 tahun ini aku bukan cinta padamu, tapi cemburu. Terima kasih sudah menyelamatkanku dari kolam renang dulu. Hei. Baik, aku tahu. Ada APA. Tolong antar dia ke rumah sakit. Aku akan segera sampai. Tamparan itu memutus semua kebaikan di antara kita. Hari ini aku membiarkanmu pergi. Semoga kamu bisa jaga diri ke depan. Kalian masih ada yang mau bilang? Pak Fan, hari ini benar-benar cuma salah paham. Salah paham? Iya benar. Salah paham ya sudahlah. Memang salah paham. Kami juga sudah sangat tidak menghormati Anda. Asal Anda tidak marah. Kami siap menerima hukuman. Siap menerima hukuman dari Nona. Siap menerima hukuman dari Nona. Bagaimana menurutmu? Karena ini cuma salah paham. Aku juga tidak akan membela diri. Akan kulakukan seperti yang kalian bilang. Apa itu tulang dihancurkan dan abunya diterbangkan? Yang harus diasingkan ya diasingkan. Si Pat Collier sekolah. Kamu bilang apa? Kamu siapa sih? Nona. Jangan gampang percaya fitnah orang luar. Ya, kalian memang enak banget. Sama-sama bos. Pakai karyang sama. Aku yang kena. Serang. Ya. Ingat siapa yang baru saja membantah aku? Ingat tamparan itu untuk siapa? Hey kamu. Nona Fan, Pac Fan. Apa kalian biarkan orang-orang ini berbuat rusuh di wilayahmu? Aku tidak bisa mengatur. Aku tidak peduli. Nona juga tidak bisa mengurusnya. Aku juga tidak bisa mengurusi. Kalau begitu, kita bersiap untuk menuntaskannya. Semoga kamu tidak ikut campur. Sombong sekali. Berani mengancam Nona. Hei, mereka sudah bilang, suruh aku tidak peduli soal ini. Kalau begitu aku tidak peduli. Memang Karimati. Jangan kira karena Nona memanjakanmu. Kamu bisa seenaknya. Dengar itu? Kamu cuma buat mainan yang bikin kesal. Berani-beraninya kamu ngomong besar di sini. Kamu memang sosok bos besar. Tapi di mataku kamu nggak ada artinya. Mereka bilang kamu memanjakanku. Aku cuma mainanmu.
Aku nggak sanggup main-mainin mainan seharga kamu. Gimana kalau kita coba? Pas. Tenang saja. Tunggu aku singkirkan dia. Lalu aku carikan 100 pria lebih hebat darinya. Biar kamu hiburan. Aduh, Nona Gu. Dalam situasi sekarang aku sangat takut. Butuh perlindunganmu. Jangan bercanda. Aku nggak bercanda. Aku datang bawa hadiah besar buat kamu. Sudah ku siapkan hadiah yang berat banget. Mau lihat dulu atau gimana? Hari ini kamu nggak akan kabur. Seberapa berharganya? Kami beberapa keluarga kasih hadiah buat Nona. 10 kali lebih mahal dari hadiahmu. Kalau serius, ya seriuslah. Aku pengen lihat kamu bisa bawa apa buat ngambet. Aku hidup puluhan tahun. Paling suka ngumpulin barang langka. Pas kalau perlu. Jangan sungkan menolak. Untungnya yang hadir semua orang penting dan bergengsi. Hajar dia. Pemimpin 72 hall maju ke depan. Bawa semua barang yang diperintahkan. Sakjigawan. 72 hall, dia kira dia orang terkaya di dunia. Kamu nggak takut barang itu ketahuan? Semua yang diperintahkan sudah dibawa. Satu per satu semuanya. Bunga osmanthus musim gugur, sambut orang baru. Teratai dan biji teratai sepanjang 10 mil. Sesuai perintah yang mulia. Menghadiahkan berlian emas asli senilai 450 juta yuan. Semoga Nona dan yang mulia bersatu hati. Apa-apaan sih? Nona Yuan gak ada perasaan. Masalah ini nanti dulu dibahas. Kalian kan bilang mau tanding dengan hadiahku. Sekarang giliran kalian. Aku mau. Aku rela memberikan kepada Nona 10 villa ekologi Land Rover hitam di Rongjeng. Senilai 1 miliar yuan. Kalau begitu aku terima dengan senang hati. Tunggu, tadi bilangnya 10 kali lipat ya. Ternyata si orang terkaya Rongjeng juga nggak bisa hitung. Sedala kamu. Barang kedua, burung gereja di dahan, musim semi penuh gairah. Burung wallet terbang dengan hati penuh. Sina menghadap yang mulia. Perintah khusus mengirimkan 1 Rolls-Royce Silver White senilai 1,55 miliar yuan. Semoga Nona siap untuk mengeluarkan uang. Sepasang sepatu mutiara dan bunga teratai. Terrace? Itu cuma setetes di lautan. Pria ini sebenarnya siapa yang ngasih? Barangnya makin lama makin mahal. Aku tunggu kamu yang kasih tahu. Kali ini siapa yang datang? Harus lebih mahal dari hadiahku. Aku yang datang. Aku yang datang. Warga desa, sepertinya orang-orang di bawah pimpinanmu tidak benar-benar ingin memberimu hadiah. Lagi pula semakin ke depan, biayanya semakin besar. Sampai sejauh ini, jangan sampai membuat malu lagi. Semua orang sedang mengawasi. Pak Hu, kamu mulai duluan. Baik, saya bersedia memberikan Nona. Gedung perkantoran Guangcheng Taigu Hui, Blok 1. Bernilai puluhan miliar. Baru terasa keren. Hei, catat baik-baik. Setiap hadiah yang mereka sebut harus diberikan. Baiklah. Semua harus diserahkan. Tunggu, jalani prosesnya dulu saja. Lirik-lirik kayu lepakan saja. Malu-malu, enak. Baik, sesuai keinginan ibu saja. Ini untuk persembahan kepada Yang Mulia dan Ibu. Apa? Masih ada banyak lagi? 2 hal pertama saja sudah mengejutkan. Benar-benar tidak terduga. Selanjutnya, mari kita buat semua orang terkesima. Di sini ada sertifikat tanah kebun paling mahal di dunia. Ada kaligrafi para maestro. Bahkan ada saham grup keuangan. Kalian bilang bisa memberikan apa pada Nona Du? Nona, ini agak tidak adil ya. Oh, kamu coba bilang saja. Coba katakan. Kamu bersekongkol dengan orang luar untuk menjebak kami. Tujuannya agar bisa merebut harta kami. Benarkan? Dia cuma orang biasa. Kok bisa bawa-bawa hadiah mahal sebanyak itu? Seperti katak dalam temperang yang pandangnya sempit. Berani-beraninya menilai niat Nona dengan cara seperti itu. Awalnya aku masih ingin menolong kalian satu persatu. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Hakwan, kami menghormatimu. Dan terima kasih atas bantuanmu selama bertahun-tahun. Naaman.
Kami 4 keluarga besar, juga punya akar keluarga yang kuat. Bukan hanya ikut-ikutan kamu yang mulai dari nol. Sekarang hanya dengan satu kalimat Nona. Semua jalan hidup kami terpidas. Menghabiskan sumber daya yang kami kumpulkan dengan susah payah. Ini benar-benar tidak berperekonomian. Ini namanya terpojok sampai nekat. Para bodoh ini. Tahu gak mereka sedang hadapi siapa? Tidak perlu banyak bicara. Katakan, kalian mau apa? Hari ini kami mohon Nona segera habisi para penjahat kecil ini. Kami bersedia menyerahkan semua hadiah di kota dengan tangan terbuka. Hatu! Di bawah serang yang rantu. Mana mungkin teller selamat. Kami bersedia tunduk pada 4 orang terkaya. Kami bersedia tunduk pada keempatnya. Kamu mau membunuhku. Nama tidak berubah. Marga tidak diganti. Susan Hui dari kota utara. Ingat baik-baik. Kepala bagian sedang memberi perintah. Pergi dalam 10 menit. Aku akan langsung mengusir keluarga Su di kota utara. Warga desa, apa yang kulakukan ini sia-sia ya? Kasih sayang tak boleh urus tentara, kendermawanan tak boleh urus harta. Kalau kamu begitu, malah lebih mudah urusannya. Keluarga Su sudah mengakar di kota utara selama 100 tahun. Mana mungkin hanya dengan satu kalimat kamu bisa menghancurkannya sekejap. Bervayal saja. Hei! Bos, bank ledaku tiba-tiba berhenti memberi pinjaman. Semua partner kerja putus kontrak. Rantai dana semuanya runtuh. Kita bangkrut, loh. Apa APA? Tidak mungkin, Pak Lee. Ada apa ini? Kamu sudah jadi orang terkaya. Aku bangkrut. Tidak mungkin, apa sih yang tidak mungkin? Kalau aku, Xiao Jijeng, turun tangan, bisa membuat keluarga Su kalian hancur seketika. Kamu memang masih suka pamer. Ini cuma gerakan jari saja. Hidup tanpa aku, bagaimana bisa? Orangnya memang cepat datang. Mereka siapa? Aku cuma kenal Guangming, aktor film internasional. Katanya pembunuh top dunia. Baru dengar dia bilang dia Xiao Jijeng. Apa dia sang suji pengobatan itu? Yang obatnya susah didapatkan. Kepala negara di seluruh dunia harus buat janji setahun sebelumnya untuk berobat. Usianya 6 tahun sudah setara master pengobatan Tiongkok. 10 tahun mengoreksi Huang di Neijing. 12 tahun menyelamatkan orang yang sekarat. Dijuluki Hua Tuo yang terlahir kembali, Xiao Jichen. Konon keluarganya monopoli perusahaan obat di seluruh dunia. Kekayaannya luar biasa. Ngapain ngomong-omong kosong segitu banyak? Kalau mereka memang gak mau hidup, hari ini jangan ada yang keluar. Siapa 2 orang ini? Astaga, bukankah itu raja tentara bayaran Jingzhan? Yang bahkan Amerika pun tak berdaya menghadapi dia. Di Tengah perang di negara-negara Timur Tengah. Pembunuh yang membuat orang ketakutan, Sui Yanluo. Betul-betul, aku pernah lihat fotonya. Bukankah itu pangeran paling disayang dari negara X, Ouyang Xuan? Aku yang akan segera mewarisi tahta negara X. Kejam, dijuluki Raja Neraka yang hidup, Ouyang Xuan. Jadi itu dia ya? Oh, ternyata dia. Keempat orang ini semua diundang oleh pria ini. Tentu tidak, dia tak pantas aku bela. Dia belum cukup layak. Aku tak ada hubungan dengannya. Kalau keempat orang ini bukan datang untuk dia, maka aku memohon kalian untuk membersihkan 2 orang Yunie ini. Aku rela menyerahkan semua hartaku. Nanti akan patuh sepenuhnya pada kalian. Susan Hui, kamu berani sekali. Keluarga sudah bangkrut. Aku sudah tak punya apa-apa untuk kehilangan. Asal bisa balas dendam. Tidak masalah hari ini. Besok kalian. Siapa yang mau seperti saya menyerahkan seluruh harta dan patuh? Nona, jika Anda bersedia membiarkan kami benar-benar bisa berdiri di pihak Anda. Kalau saya bilang tidak, maka maaf. Keluarga Wen dari Longcheng bersedia menyerahkan seluruh harta mereka. Keluarga Zhang dari Haicheng bersedia menyembangkan semua harta. Keluarga Hu dari Guangcheng bersedia menyembangkan semua harta. Lucu sekali. Tapi kami tidak mau.
Mendapatkan Nona Gu adalah tujuan kami datang hari ini. Sisa-sisa yang kalian bicarakan itu adalah tunangan saya. Sekarang membuat kesimpulan masih terlalu dini. Dia tunangan saya. Kalian sungguh bicara sembarangan. Dia adalah Kalen permaisuri saya. Jangan bermimpi. Kakak King milik saya. Dia tidak akan ikut kalian. Ada apa ini? Nona Gu bukankah baru saja bercerai? Hei, Kalian kira saya haisnya? Gu Xiangqing hanya bisa jadi istri saya. Mereka semua adalah tunangan saya. Itu dari Tuan sebelum keliling dunia diberikan untukmu. Sudah disepakati dengan keluargamu. Ternyata sudah menikah tapi tidak diberitahu. Tidak boleh jadi musuh. Tidak boleh jadi musuh ya. Nona, saya tidak mengenal orang penting. Saya siap menanggung segala konsekuensi. Saya rela mengorbankan hidup saya. Memohon, Nona berikan adik perempuan saya jalan hidup. Tuan Buddha menunjukkan harta lalu mengasingkan diri. Tolong Nona sisakan jalan hidup untuk keturunan saya. Saya bersedia diasingkan ke luar negeri. Tidak akan menginjak tanah air setapak pun. Mohon belas kasihan Nona. Kalian tadi semua pemberontak. Sekarang ngomong ini apakah sudah terlambat? Tidak berani, tidak berani, tidak berani. Kalau kalian sudah sadar kesalahan, maka lakukan sesuai keinginan kalian. Terima kasih atas kemurahan hati Nona. Maksudmu apa? Maksudmu sama dengan maksudku. Aku menghormati keputusan Xiangqing. Maksudmu apa sih? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Setelah selesai dengan mereka, giliranmu. Kenapa bukan kami yang menyelesaikanmu? Siapa yang sebenarnya kamu nikahi? Kita harus menghormati keputusan Xiangqing. Aduh, di sini terlalu berisik. Ayo pindah ke tempat lain, keluar saja. Sebentar. Jelas kamu punya 5 tunangan. Kenapa kamu bilang aku yang duluan mengkhianatimu? Sudah sampai kapan begini? Masih nyalahin Nona Bo. Kamu benar-benar tidak mau hidup. Kamu apa? Hewa, sudahlah, sudahlah. Ini calon istri. Kakak. Kamu sudah menikah sebelumnya, kan? Jadi statusku yang sudah menikah 2 kali. Kayaknya kalian anak orang kaya bakal keberatan. Ya, kamu mau batalin pertunangan gak? Hei, zaman sekarang apa masih kayak gitu sih? Pernikahan itu bebas. Tapi pandanganmu kayaknya kurang oke. Ya, aku bisa urus dia dan keluarganya. Jadi bekas nikahmu itu gak akan kelihatan. Xiangqing. Kamu masih mau ngomong apa? Sebenarnya kita sama-sama orang yang berbintang. Pada dukungan dari luar. Baru bisa sampai posisi sekarang. Pasti mereka sering ngasih dukungan ke kamu. Ya. Aku gak ngerti. Aku gak paham kenapa mereka punya latar belakang sehebat itu. Tapi kalau kamu kasih aku waktu, kamu bakal tahu. Aku pasti gak kalah sama mereka. Asal kamu sekarang mau mundur. Naik lagi. Kamu mikirnya terlalu muluk deh. Kertas yang jatuh ke toilet aja aku anggap kotor. Kamu jaga diri sendiri aja. Pak Fen suruh aku serahin kontrak ini ke kamu. Ini benar-benar buat aku? Ayah, Nenek Cheng Rong bakal bergantang sama kamu. Aku sudah tahu. Xiangqing masih ada perasaan sama aku. Meski dia sering marahin aku. Tapi dia pasti akan memaafkanku suatu saat. Shuya, maaf atas kejadian hari ini ya. Sudah lama sekali. Aku selalu baik sama kamu. Kalau tidak, kamu tolong bicara lagi sama Nona. Tenang. Urusanku pasti beres. Apa Nona dan mereka sudah pergi? Sudah diatur semua. Pesanan itu juga sudah dibayar oleh Wen Honghui untuk Shuyang. Kerja bagus. Tapi itu sesuai kehendak Nona, kan? Maksudku. Pak Fen, kenapa pesanan itu diberikan kepada Chen Zimi itu? Karena hanya dengan begitu. Aku bisa buat playboy itu sadar. Dia sebenarnya siapa dan seberapa hebat dia? Tapi Pak, bukankah dengan begitu Anda malah mendukung dia? Kamu kira pesanan itu gampang didapat? Untuk dapatkan pesanan ini, minimal harus punya dana cair ratusan miliar. Kalau sampai
Rantai dana putus. Yang menantinya hanya. Betul? Akibat buruk menantinya hanya bisa menanggung hutang besar. Tapi semua itu tergantung dia serakah atau tidak. Kalau dia nggak ambil pesanan ini, dengan dukungan Nona, dia masih bisa hidup nyaman sampai tua. Kalau dia ambil. Mari kita tunggu saja pertunjukannya. Memang Pak Fen benar-benar perencana ulung. Hanya dengan begitu dia bisa melihat kenyataan. Sudah tidak ada, Nona. Dia bukan aba-aba. Katakan, kalian sebenarnya apa masalahnya? Kalian sebenarnya apa masalahnya? Ibuku bilang ke aku, kalau aku nggak nikahin kamu, dia bakal patahin 4 kakiku. 4 kaki ya? 2 tangan 2 kaki. Kalau begitu, ibumu memang agak kejam. Aku sudah lama jadi dokter. Seluruh hidupku menolong yang sakit dengan tangan ini. Kalau kamu nggak setuju sama pernikahan ini, banyak orang di dunia ini bakal nggak bisa berobat. Itu nyawa mereka nggak aman. Kamu lagi memaksa aku secara moral ya? Apa urusannya nyawa mereka sama aku? Kamu. Sudah buat aku sakit hati banget. Ayahku bilang yang bertunangan sama kamu itu aku. Sudah waktunya menikah juga. Kalau nggak, bakal berantakan. Nasibku gimana bisa diubah? Hidupmu juga nggak ada hubungannya sama aku. Ayah. Tapi sebelum aku mati, kamu bakal jadi korban dulu. Kalau begitu, coba aja kalau berani. Aku cuma mau satu jawaban. Aku nggak akan menikah denganmu. Terima kasih, Ouyang Jing. Aku sudah punya orang yang aku suka. Tapi ayah bilang aku harus tunggu Gu Xiaoqing batal tunangan dulu. Baru aku bisa menikahinya. Selamat ya. Sekarang kamu bisa pulang dan nikahi dia. Semoga bahagia. Semoga bahagia. Hati-hati di jalan, Kak King. Kalau aku nggak bisa nikahi bibimu, apa dia bakal sedih? Yang sakit bukan hatiku. Teman-teman, kalau mau ngejar seseorang, jangan begini caranya. Xiang Qing. Kamu suka hadiah yang aku kasih? Lumayan suka sih. Kalau begitu, mau nggak kamu nikah sama aku? Orang yang baru kenal beberapa jam, mau aku nikahi kamu. Kamu nggak merasa itu terlalu terburu-buru? Kalau aku bilang kita sudah kenal bertahun-tahun? Sudah kenal bertahun-tahun. Nona, Tuan baru saja mengirim video untukmu. Silakan semua ke ruang rapat. Hai, putriku yang cantik. Apa kabar sekarang? Aku dan ibumu sedang berlibur. Dengar-dengar kamu sudah bercerai. Di sini ya, ayah mau mengucapkan selamat. Akhirnya bisa lepas dari vampir itu. Aku sudah pilihkan 5 calon suami terbaik untukmu. Dia lebih baik dari mantan suamimu. Luar biasa 1000 kali lipat. Aku akan bicara dulu dengan ibumu. Kamu harus melakukannya. Pilih 1 dari 5 tunangan ini. Kalau tidak, kita akan bunuh diri dalam 7 hari. Kamu harus memilih 1. Sungguh orang tua kandungku. Jadi, kamu mau pilih siapa? Anak kecil saja kalau disuruh milih semua mau. Sekarang Nona bisa menyerahkan kontrak ini padamu. Pasti dia masih punya perasaan sama kamu. Iya, Wakil Direktur. Bagaimana kalau Anda juga bantu kami minta belas kasihan? Siapa tahu Nona juga bisa memaafkan kami. Asal Anda bantu kami melewati masalah ini. Kami mau membantu Anda menjadi setara dengan Dr. Xiao yang hebat. Dan Tuan Jing, Kayu Raya Seantero Negeri. Tenang saja, Siang King dulu nurut sama aku banget. Dia cuma lagi marah beberapa hari ini. Nanti kalau udah reda, aku akan cari dia langsung. Baik. Gak nyangka orang yang dulu aku kagumi sekarang malah mau minta tolong sama aku. Rasanya pegang kendali hidup dan mati dia itu enak banget. Gu Siang King, tunggu aku jadi orang terkaya. Nenek aku balas, hari ini. Selamat jalan. Enak muda kaya Ji Siang. Hah? Ah. Kenapa, Tuan Wan?
tidak yakin sama dia, mencoba yang mustahil saja. Aku sebenarnya masih punya cara lain. Kudengar yang nomor 1 di Forbes sudah diam-diam datang ke Wrong City. Aku kenal kepala salah satu cabang mereka di High City. Mereka sudah dapat perintah, diam-diam datang ke Wrong City. Apa? Berita itu bisa dipercaya? Hari ini, pria yang belum diumumkan identitasnya di sisi Nona. Tidak mungkin dia. Kamu pikir terlalu jauh. Dia memang belum ada rencana menikah. Kamu kira siapa Nona sebenarnya? Dia sangat misterius. 72 cabang yang dia dirikan tersebar di seluruh dunia. Bisa mengendalikan segalanya. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Kalau hari ini kita tidak sopan, bisa-bisa kita sudah mati berkeping-keping. HMPH, yang tadi itu cuma orang palsu. Bukti ini bisa jadi membuat nona kita dan pria manis itu jatuh dari tahta. Cepat bertindak, waktu kita tidak banyak. Anak kecil saja kalau disuruh milih, aku mau semuanya. Cuma bercanda, masih ada 7 hari kan? Kalau budget di sini saja. 7 hari aku tidak keberatan. Tentu saja aku juga nggak masalah. Kebetulan beberapa hari ke depan aku ada urusan di rumah. Aku baru saja minta asisten pesan suite di Hotel Danau bertingkat bintang 7. Dengar-dengar kamu baru saja bercerai. Jadi belakangan ini bisa tinggal di situ. Astaga. Makasih ya. Tapi tadi kamu bilang kita sudah kenal bertahun-tahun. Maksudmu apa? Presiden Direktur Hai Cheng, Pak Tang, menggunakan pesan rahasia. Katanya ada urusan mendesak mencari Anda. Pesan rahasia itu cuma dikirim kalau benar-benar dalam keadaan genting. Tidak akan dikirim sembarangan. Siang King, aku tiba-tiba ada urusan mendesak. Harus keluar dulu sebentar. Waktu kita masih panjang. Ceritanya nanti aku ceritakan ke kamu. NAK. Kakak Shuyang. Kamu benar-benar berhasil mendapatkan pesanan senilai triliunan ini. Aku sudah tahu aku nggak salah pilih orang. Ruakshuan ITU benar-benar hoki kita. Lihat, urusannya lancar banget kan? Beda sama orang sial yang nggak setia itu. Emma, jangan ngomong kayak gitu. Aduh. MA tahu kamu nggak mau dengar nama wanita itu. Kamu dan Ruosuan juga harus mulai atur tanggal pernikahan. Tante nggak buru-buru kok. Aku cuma bantu sedikit saja. Semuanya berkat kakak Shanshan. Dia memang berbakat sendiri. Emma, aku sekarang belum bisa tanda tangani pesanan ini dengan Ruosuan. Siang King jasanya sangat besar. Nggak mungkin. Dia cuma ibu rumah tangga yang jual sayur. Gimana mungkin dia bisa kenal dunia atas? Iya? Kenapa kamu masih ingat sama perempuan nakal itu sih? Aku bilang sama kamu, lelaki itu ya, dia pasti harus maju terus. Kamu sekarang jangan ngomong-omong kosong lagi. Fushuya, kamu ini namanya mengkhianati orang yang sudah membantu. Aku teleponin paman aku. Silakan, coba aja. Aku kasih tahu paman kamu. Sekarang dia sendiri susah bertahan. Kamu bilang apa? Kalau kamu nurut, aku bisa biayain kamu tinggal di luar. Tapi kalau kamu keras kepala, ya sekarang juga keluar dari sini. Fushuya, kamu berani banget ngomong kayak gitu sama aku. Halo, Paman. Xiang dia menghina aku. Ruashiwa. Kamu harus dengar kata Shuyang dan manjain dia. Kakak Shuyang. Maaf ya. Tadi aku salah. Sudah tahu salah ya perbaiki. Sudah, jangan sedih lagi. Besok aku akan mengadakan pesta perayaan di Hotel Bintang 7. Nenek kita pergi bersama bersenang-senang. Maksudmu? 4 konglomerat terkaya akan menyerahkan harta mereka begitu saja? Ya dikan. Jadi kamu kirim pesan rahasia untuk memberitahuku tentang hal-hal kecil yang tidak berarti ini. Saya tidak berani, Pak. Lucy. Sudah berapa lama kamu ikut denganku? Dari mulai bank pembangunan,
sudah 10 tahun. Aset 4 orang terkaya. Mungkin bagi orang lain itu cuma uang. Tapi bagi saya, itu cuma setetes air di lautan. Saya mengerti kesalahan saya. Hari ini saya sedang dalam suasana hati yang baik. Kamu muntahkan lagi apa yang kamu makan ke dia. Kalau sampai ada lagi, saya tidak akan beri kamu kesempatan. Kalau memang mereka ingin minta bertemu Anda, ya sudah, biarkan mereka bertemu. Wanita itu lemah lembut. Sudah menyusahkan dia, tapi masih dengan mudah membiarkanku pergi. Kalau mereka memang ingin cari masalah, maka saya pun. Bos, jangan minum lagi ya. Jangan pedulikan saya deranya kibul minum. Baiklah, baiklah. Aduh. Saat menikah, ayahku sudah menasehati aku. Aku mengabaikan karir demi menikah dengannya. Hari ini aku malah menampar wajahnya, tapi tamparan itu juga terasa di wajahku sendiri. Sekarang aku sadar aku benar-benar buta. Kalau tidak, Bagaimana mungkin orang nomor 1 Forbes bukanlah Lu Jinghao itu? Pastinya akulah. Iya, iya, iya. Ichem. Cepat masuk dan lihatlah. Kok kamu lagi? tidak usah. Jangan bergerak. Aku tidak melihat apa-apa. Kamu ngapain? Kamu juga sengaja nyusahin aku ya? Aku sudah tahu kebaikanmu semua palsu. Katakan tujuanmu menikah denganku sebenarnya apa? Kamu sudah mabuk. Aku pergi beli obat penawar mabuk untukmu. Kalau tidak jelas bilang, kamu tidak boleh pergi. Aku akan dibungkam. Sudah keluar. Nona, ini masalah besar. Parahnya, kartu kamar juga tidak bawa. Ya Tuhan, tolonglah. Ya Tuhan, tolonglah. Nona benar-benar tidak ada hubungan dengan Tuan Lu? Ya Tuhan, tolonglah. Kelihatannya seperti orang baik-baik, tapi saya tidak mau percaya omongan macam itu. Kamu mau ngaku atau tidak? Jangan bergerak kalau bikin kamu. Rani beraninya kamu suruhku. Kita belum menikah loh, tapi kamu sudah suruh aku. Aku kasih tahu kamu, aku tidak akan menikah denganmu. Oh, untunglah, untunglah. Mungkin tadi malam kamu terlalu mabuk sampai mimpi. Bermimpi. Kamu bangun. Ini nyata. Malam kemarin justru kamu yang inisiatif. Bukan gitu. Meski aku yang inisiatif, kita semua kan sudah dewasa. Kamu nggak coba melawan? Kamu tahu dari mana aku nggak melawan. Karena kamu terlalu kuat. Bukan karena kamu orangnya begini. Siang King, kamu pasti tahu. Selama bertahun-tahun aku belum menikah. Juga nggak pernah punya gosip apa-apa. Aku selalu setia pada satu orang. Orang yang menjaga diri dengan baik. Xiangqing berhenti. Kamu sebenarnya mau apa sih? Aku bisa terima kompensasi kerjasama. Jangan mendekat. Kamu pikir aku butuh uang segitu? Selamat pagi. Nona, ada yang cari.
Cepat pakai ini, kalau nggak nanti nggak bisa. Aku malah mau tidur. Kalau begitu kamu ajukan satu permintaan. Asal masak aku setuju. Ok. Mulai hari ini kamu nggak boleh nolak ajakanku kencan. Baik. Bos kita sepertinya belum bangun. Kalian berdua pulang dulu saja. Nggak buru-buru, kita tunggu di sini. Kalau begitu begini saja. Kalian berdua kembali ke kamar dulu. Begitu bosku bangun, aku langsung kabari kalian. Begitu? Kamu pikir gimana? Hei Gu Xiangqian. Cepat keluar, kami ada urusan, buka pintunya. Hei kalian berdua kok nggak sopan banget sih? Bos aku nggak akan suka sama kalian. Baru beberapa hari nggak ketemu. Kamu sudah bisa ambil keputusan buat bosmu? Aku nggak. Kok kamu berani main licik? Berhenti. Ya, Cuma datang sedikit lebih awal dari kalian berdua. Hah? Datangnya benar-benar pagi ya. Nggak nyangka orang terkaya di dunia sebegitu kayanya. Tahu aku orang terkaya di dunia. Masih berani ngomong begitu sama aku. Minta maaf. Maaf ya, semua salahku. Kalau aku yang buka pintu nggak akan seperti ini. Sebelum Nona Gu membuat keputusan, aku harap ada beberapa orang yang bisa otomatis jaga jarak. Jadi, ngomong aja, kalian datang pagi-pagi buat urusan apa? Soal ini, sepertinya ada kesalahpahaman lagi. Nona Gu dan mantan suaminya masih agak terikat. Aku ingin jelaskan padamu. Masih ada ikatan meski putus. Kok pesanan ini masih diberikan padanya? Pesanan ini aku yang kasih ke dia. Nona. Kamu di hatiku selalu seperti kakak perempuan sendiri. Aku nggak akan biarin mereka mempermalukan kamu seperti itu. Aku paham maksudmu. Tolong maafkan aku, bos. Aku nggak nyalahin kamu. Dia sendiri yang serakah banget. Malam ini mau jadi rusuh ya? Aku juga mau ikutan seru-seruan. Aku ikut juga. Kamu gimana pikirnya? Aku nggak tertarik sama sampah kayak gitu. Nasib dia bisa aku tebak. Udah, cukup, antar tamu pulang. Beneran nggak mau pergi? Aku mau pergi. Kemarin nggak tahu awal ceritanya. Sekarang udah tahu, jelas nggak akan lepas. Benar-benar pria sejati, bertanggung jawab. Kamu gimana? Aku masih ada urusan sendiri. Sok-sokan bilang cinta dalam-dalam. Buat apa sih? Bos. Hari ini aku pesan burung dara panggang favoritmu, bos. Bos. Nanti aku kurang enak badan. Pergi ke kamar mandi dulu, ya? Iya, hahaha. Iya, Tante, bukankah itu Gu Xiangqing? Oklah. Lalat yang ada di mana-mana. Berani-beraninya datang ke sini godain Shuyang. Tenang, Tante yang akan urus kamu. Lihat aja. Hahaha. Gu Xiangting. Kamu pelakar busik. Kamu kasih apa ke Shuyang sampai dia mabuk? Biar dia rujuk sama kamu. Aku kasih tahu, ya, selama aku di sini, kamu jangan harap bisa injak pintu rumah Fu. Sekarang ini, seluruh keluargamu minta aku dengan cara berlutut pun aku. Pukuli aku saja. Ruochen, kita serbu bareng. Hari ini aku mau lihat siapa yang berani bantu dia. Aku ajarin dia apa itu aturan, apa itu tata krama. Tuan-tuan Tianyu. Hotel kami melarang keributan. Kalau ada masalah, selesaikan secara pribadi. Usir dia keluar dari sini. Maaf, kami nggak punya hak untuk melakukan itu. Kamu tahu anakku siapa? Fu Shuyang hari ini mau adakan pesta keberhasilan di sini. Ternyata Anda ya.
Bagus kalau sudah tahu. Perempuan ini, dia cuma tukang sayo busuk. Dia bukan tamu kalian. Apa dia mampu buat belanja di tempat kalian? Usir dia keluar. Uangnya jadi milik kalian saja. Kami akan segera urus ini. Nona ini. Hotel kami tidak menyambutmu. Tolong segera pergi. Lucu, kenapa aku harus pergi? Hahaha. Tentu saja karena aku punya uang. Dasar penjual sayur bau. Kamu pernah lihat uang sebanyak itu? Anak sialan itu baru saja tanda tangan kontrak triliunan. Triliunan. Kamu ngerti nggak? Dalam waktu dekat, gelar orang terkaya tinggal digapai. Kamu cuma puluhan kali lipat. Kalau nggak tidur juga gak bakal bisa hasilin uang sebanyak itu. Nganggap sedekahku sebagai modal kalian. Uang yang dimiliki saudaramu segitu doang. Pembantu di rumahku. Aduh, sekarang aku punya banyak uang. 100.000, usir keluar. 200.000, usir dia keluar. 1 juta, semuanya untuk kalian. Saudara-saudara, usir dia keluar, berhenti. Kami cuma. John. Kamu mau ngapain? Aku nggak pukul wanita. 2 orang ini, kamu mau tangani sendiri atau enggak? Aduh, aku takut tangan kotor. Baiklah. Kemarin kamu main sama pria liar itu. Hari ini kamu cari 2 orang lagi. Sebelum aku. Kok aku nggak sadar kamu ini pelacur kecil? Betul. Untung kakek Kimber masih mau rujuk sama kamu. Kamu kayak gitu juga nggak takut kena penyakit kotor. Orang kayak kamu, Saka Kimber sama suami orang lain. pasti lebih gampang kena penyakit. Kalau kamu mau, kita pergi. Kasih tahu Suyang. Nanti bayar Suyang yang urus dia. Tunggu. Aku bilang kamu bol pergi. Kamu mau ngapain? Aku tadi bilang nggak pukul wanita, tapi nggak bilang aku nggak bunuh wanita. Kamu mau ngerjain siapa? Ini negara hukum. Berani kamu bunuh orang? Jangan dekat-dekat. Jangan. Kalau kamu mendekat lagi, aku bakal lapor polisi. Jangan dekat-dekat, serius. Jinjan Sadala. Ini rahasia. Kalau kalian berani ngomong satu kata lagi, aku. NAK. Kamu akhirnya datang juga. Kalau kamu nggak datang, aku bakar jenazah ibumu. Kakak Suyang. Mu Xiangqing. Wanita ini diam-diam cari 2 pria liar lagi. Wakil Presiden, semua ini salah kami. Sampai orang-orang ini bisa masuk sini. Beri aku waktu sebentar. Aku akan segera usir mereka keluar. Cepat panggil orang. Kamu mau usir siapa? Mereka di mana? Ada orang. Tidak mau pergi. Kepala kamu sudah sembuh. Kamu tahu ini istriku, kan? Mu Shuya, jangan sok suci di depan aku. Kata, istri, itu. Lebih baik kamu berikan ke Wang Ruosue yang ada di sampingmu. Shuyang, kamu wanita tidak tahu diri. Diamlah. Kakak Shuyang, masalah ini memang bukan salah tante. Baru saja Gu Shaoqin mengandalkan 2 pria liar itu. Sombongnya sampai mana kamu tahu? Aku bilang jangan bicara. Sudah ku bilang diam. Ibu Shuyang. Tubuh ibu kurang fit. Tidak cocok ikut pesta malam ini. Sebaiknya pulang saja. Sedangkan untuk dia, kamu mau bagaimana? Pegang tali anjingmu dengan baik. Jangan sampai mereka menggigit orang sembarangan. Minta maaf pada Siang King. Maaf. Tunggu. Bagaimana dengan kami berdua? Ibumu tadi terus-terusan bilang itu pria liar. Bilang nonagu pelacur kecil. Dia juga harus minta maaf. Kamu pikir kamu siapa? Masih dikasih muka sama kamu. Ibu. Anak-anak itu menghina aku. Kamu tahu mereka siapa? Mereka siapa? Apa mereka bisa dibandingkan dengan Rongcheng? Kamu ini bintang baru yang aneh ya?
Ibu benar-benar percaya diri ya. Ibu, mereka orang yang tidak bisa kita lawan. Mereka siapa? Kamu nggak mungkin demi rujuk sama Gus Yangkin. Mau tipu aku? Suyang, bawa ibuku pulang. Nenek tua, anakmu belum bilang ya. Nona Gu termasuk salah satu dari 10 orang terkaya di dunia. Dia cuma orang yang hidup dengan suami kaya. Nggak mungkin. Aku mewakili mereka minta maaf pada kalian berdua. Maafkan kami. Xiang Qing. Hari ini kamu sengaja datang ke pesta perayaanku? Tentu tidak. Jangan marah aku. Tahu maksudmu yang tersembunyi. Tenang saja, selama kamu ada di pesta ini, tidak akan ada yang berani mengganggumu. Kok kamu ada di mana-mana ya? Kok kamu ada di mana-mana sih? Kami cuma keluar makan biasa tapi malah ketemu kamu. Sekarang sudah tahu kan? Nona Gu sama sekali tidak berniat begitu. Kahi juga ada ya? Kalian tidak mau berkemas? Bersiap-siap mengembara ke sini buat apa? Ini para taipannya. Sepertinya datang buat merayakan aku dapat pesanan. Xiang. Kalau soal muka ini, kamu kasih aku kan. Muka kamu harganya berapa sih? Kayaknya wakil direktur juga nggak bisa bantu apa-apa ya. Bisa dimengerti. Nona, baiknya memaafkan dan bersikap lunak dulu deh. Jangan kira kesabaran Nona ini buat kamu seenaknya aja. HMPH, kelihatannya nggak perlu dilanjutkan ngobrolnya. Selanjutnya aku perkenalkan ke kalian lelaki ini. Peringkat pertama Forbes. Pernah dengar 72 hall yang berpengaruh di seluruh dunia? Kenapa? Jangan-jangan ini dia legenda Lu Jingheng? Berani-beraninya manggil nama besar kami langsung. Ini dia ketua umum 72 hall Haicheng Senasional. Tuan Muse. Haha, cuma anjing peliharaan keluarga lu doang. Tuan-tuan, dari mana dapat kepercayaan diri segitu? Xiao Xiao, jangan ikut campur urusan orang. Hari ini aku, jadi kamu berani menantang aku? Bergantung sama orang ini. Tantang-tantangan? Hahaha, nggak beranilah. Kita cuma cari jalan hidup sendiri. Nona, pasti kamu juga nggak mau adu kuat sama 72 hall kan? Apalagi kami pegang bukti penting. Bukti apa? Kemarin kamu sama cowok cakep itu pura-pura jadi orang 72 hall. Kalau aku bilang, Dia memang Lu yang asli. Maksud Anda? Bukan cuma Tabib Xiao dan Tuan Jing. Bahkan ketua 72 hall, Tuan Lu. Semua tunangan Anda. kenapa nggak bisa? Orang bodoh dapat keberuntungan bodoh. Bodoh tolol emaha nggak dapat. Ada orang yang memang nggak pantas hidup di dunia ini. Kalian semua memang bukan orang biasa. Tapi 72 hall bukan tempat yang bisa kalian sembarangan hina, Nona Gu. Dengan status dan wawasanmu, seharusnya tahu kekuatan yang mulia kami. Sekarang, silakan serahkan diri. Ikuti aku buat mengaku bersalah. Dan bawa juga si pemalsu kemarin itu ya. Teman-teman, kenapa harus setegang ini sih? Bukannya sudah sepakat aku yang minta damai? Xiaofu. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Kamu juga lihat kan? Nona itu sama sekali nggak mau berhenti. Kita ini lagi nyelamatin diri sendiri. Kamu juga ikut urusan ini ya? Enggak. Ini semua salah paham. Cowok pengecut yang manja. Ketua Hiking. Meski yang mulia datang langsung, tetap nggak berani ngomong kayak gitu sama Nona kami. Kayaknya kepala kamu mau lepas deh. Kalau begitu aku akan menunggu dengan sabar. Itu permintaan maaf, kan? Baiklah, aku anggap kamu ngerti situasi. Kok masih berani bertindak kasar? Dia benar-benar merasa kebal terhadap 72 organisasi. Atau mungkin dia sama sekali tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan ini. Ini kira ku minta maaf. Kenapa? Kamu nggak puas? Berani-beraninya kamu sentuh dia sekali saja. Aku bakal bikin kamu mati di tempat. Belum selesai. Aku juga akan ke kota laut untuk mengorek semua info tentang keluargamu. Dan racuni mereka satu persatu. Baik, aku akan langsung menyerang dan membunuh sekarang juga. Datang langsung ke sini. Xiang Qing. Mending kamu ngalah dan minta maaf saja. Kalau kamu berani ngomong satu kalimat lagi. Aku yang bersin kamu duluan. Aku bukan buat kamu, oke? Fu Shuyang,
Kamu diam saja ya, dengar terus aku mau muntah. Beritahu Yang Mulia, kami sudah sampai di Hotel Pang. Tapi ketemu beberapa orang nekat yang gak tahu diri. Cari masalah sama Yang Mulia. Mohon Yang Mulia datang langsung. Dalam 3 menit. Pasti bikin mereka berlutut minta ampun. Jujur saja, ini benar-benar membosankan. Kamu pikir yang namanya Lu itu, kalau dia datang nanti ekspresinya gimana ya? Itu urusan aku. Lihat dia kayak gunung es aja. Kamu bilang nanti setelah nikah sama dia. Wah, pasti seru banget ya. Nikah sama kamu seru juga? Tentu saja. Oh, setelah nikah tiap hari saling godain. Apa salahnya? Hehe, kamu masih bisa ketawa di saat kayak gini. Kok aku merasa mereka memang gak takut buat diem ya? Soalnya waktu mereka tinggal nggak banyak. Biarkan saja mereka ngomong sedikit lagi. Lagipula mereka, semua orang penting. Siapa tahu ya, mereka benar-benar punya hubungan dekat sama Yang Mulia. Kami 72 organisasi nggak pernah bisa dipaksa orang lain. Membela muka sendiri. Kalau berbuat salah pasti dibalas. Balas APA? Kamu mau balas apa, Yang Mulia? Orang-orang ini berani dan sembrono. Berani pura-pura jadi kamu. Mohon Yang Mulia menghukum berat para pengecut ini. Apa maksudnya dia? Yang Mulia, jangan sampai kalian tidak sopan. Bukannya kalian yang minta bertemu Yang Mulia? Kenapa nggak cepat berlutut saja? Sekarang sudah nggak ada harapan lagi. Selesai. Aduh. Sebelumnya aku benar-benar nggak tahu Anda adalah Yang Mulia. Kalian ngomong apa sih? Maksud mereka adalah, barang palsu yang ingin mereka bongkar itu adalah bos kalian. Bos kalian, sekarang sudah menjadi tunangan nona di keluarga kami. Kamu masih mau dia minta maaf? Sekarang kalian sudah tahu. Aku harus bagaimana? Hadapi saja. Kamu sudah tidak layak lagi berada di grup 72. Hormatkan atasanku. Ampun, ini cuma kesalahpahaman. Aku susah payah cari istri. Jangan biarkan dia diperlakukan tidak adil. Hormat atasanku. Hormat atasanku? Ampun. Kenapa sekarang jadi tidak sombong lagi? Tidak lagi angkuh. Tidak lagi mengejek. Mulut kalian tadi bicara terus. Tapi sekarang malah diam saja. Semua jadi bisu. Aku yang salah karena tidak mengenal orang hebat. Maaf telah mengganggu hari ini. Aku pamit dulu ya. Tunggu dulu. Aku belum suruh kalian pergi. Kalian memanfaatkan kebaikan hati Siang King. Berkali-kali menantang. Ini kartu kuasamu. Kalau tidak mau hidup, ya jangan hidup saja. Pekshang. Kalau kalian berani pura-pura pingsan, aku akan tusuk kalian dengan ratusan jarum. Biar kalian tidak bisa hidup tapi juga tidak bisa mati. Takut. Kalau aku selamatkan mereka sekarang, nanti mereka pasti akan pada padaku. Siang Kiang, karena kamu juga tidak rugi apa-apa. Bagaimana kalau kita lepaskan saja masalah ini? Siang King, karena kamu juga tidak rugi apa-apa. Bagaimana kalau kita lepaskan saja masalah ini? Kamu memang orang yang sangat menyebalkan. Bagaimanapun juga, ini salah kita. Maaf ya, aku bukan yang memutuskan. Kamu juga mau ikut terjerat? Siang King, kamu pernah bilang, aku pernah menyelamatkan hidupmu. Anggap saja ini terakhir kali aku menyelamatkanmu. Bagus, bos. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Pilih antara pesanan bernilai miliaran atau nyawa orang-orang ini. Pilih salah satu. Hack! Tolong bantu kami beberapa orang ini. Bertahun-tahun kami selalu membantu kamu merencanakan strategi. Benar, Wakil Presiden? Asalkan hari ini kamu selamatkan kami. Nanti uang itu, kami pasti akan cari untukmu dari kampung halaman kami. Benar? Iya. Aku juga sangat ingin membantu kalian. Tapi walaupun kalian selamat, aset kalian juga tidak akan utuh sepenuhnya. Bagaimana bisa membantu aku? Kita manusia tidak hanya untuk diri sendiri. Langit dan bumi akan membalas kejahatan. Maaf. Aku pilih pesanan. Ternyata aku tak salah tebak. Kamu tadi bilang tentang budi menyelamatkan nyawa. Kalau aku bilang budi itu sebenarnya biasa saja. Maksudmu apa? Kamu mau bilang sendiri, kan? Atau mau aku yang ungkapkan kebenarannya? Meski dulu bukan aku yang menyelamatkannya. Sekarang sudah lama berlalu. Jangan kira kamu orang terkaya di dunia, bisa membalikan fakta seenaknya. Aku kasih tahu kamu, waktu itu di pinggir kolam renang,
Aku yang menyelamatkan Siang King. Aku lebih baik kamu tidak pernah menyelamatkanku. Daripada punya pertemuan style seperti ini. Sudah sampai saat ini masih pura-pura. Sudah paham belum perlengkapan seperti ini? Kamu tidak boleh menyakitiku. Aku penyelamat nyawa, Siang King. Siang King, kamu tidak boleh. Aku mau tunjukkan sesuatu padamu. Ternyata yang menyelamatkanku selama ini adalah kamu. Siang, maafkan aku. Kesalahpahaman membuatmu terbuang sia-sia bertahun-tahun. Suasana jadi nggak pas nih. Ini jelas sama-sama mulai dari garis start. Kok ada yang langsung sampai garis finish ya? Kalau kamu nggak ngomong, siapa yang bakal nolong aku? Selesai deh pesanan kontrakku. Sekarang kamu masih ada yang mau bilang, Siang King, sepasang suami istri sehari, budi 100 hari. Aku sudah lupa jelasnya soal masa lalu, tapi Fuxiang. aku sudah bantu kamu banyak banget. Tapi kamu malah bohongin aku bertahun-tahun. Budi kita sudah nggak ada lagi. Aku nggak punya cinta sama kamu, juga nggak punya benci. Kamu sekarang cuma orang biasa buat aku. Terima kasih ya. Nggak usah buru-buru makasih aku. Kakak, kamu ngapain? Lepaskan aku. Kamu memang pantas dapat ini. Kenapa aku nggak ngejar kamu? Supaya tahu masalahnya. Mati kamu pun nggak sayang. Lapar? Aku sudah pesan makan malam. Makan bareng yuk. Aku sudah janji. Selesaikan semua urusan yang belum kelar. Hari ini semua karyawan yang gak jalankan pengamanan dengan baik langsung dipecat. Kamu bilang ini cuma DP doang. Tapi kok bisa secepat itu beli hotel ini? Hotel ini kan milik orang lain. Kamu lihat, dia pergi begitu saja. Makanya aku batalkan kontraknya. Dengan pesanan $1 miliar ini, aku pasti bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian semua berlutut di depanku memohon. Aku akan membuat kalian membayar harganya. Hei! Perjanjian wakil presiden mengatakan, kita harus membayar 50% di muka sebagai cadangan dana. Kalau tidak, akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Apa? Hei, Paman Ruashiwa. Keluarga kita bangkrut. apa? Ruosue, keluargamu bangkrut ya? Pernikahanmu dengan Shumiao sebaiknya dibatalkan saja, Tante. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Apa aku salah? Cepat pergi dari sini. Cepat pergi. Tante, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Pergi. Kakek Shuran. Tante mau mengusirku keluar. Ibuneke. Pikirkan baik-baik. Lebih baik kamu rujuk lagi sama Xiangqing. Yang asli itu selalu yang terbaik. Bu, kita bangkrut. Kamu ngomong apa? Kalian mau ngapain? Masuk rumah orang tanpa izin. Aku akan lapor polisi. Silakan lapor saja. Anakmu hutang sama kami, gak bisa bayar. Pas banget polisi bisa bawa dia pergi. Apa? Anakku gak mungkin berhutang. Lu Shuyang, bayar hutangmu. Pergi cari menantuku Marika Sailing Sayang. Dia sangat kaya. Hahaha. Bukankah menantumu sudah kamu usir dari rumah? Kakak, tenanglah.
Bukankah cuma soal uang? Kalau ada uang aku bawa kalian ambil. Ayo pergi. Baiklah. Hei hei hei. Kamu bisa lari dari biksu, tapi tidak dari kuil, kembali saja. Anakku. Bisa boros uang, bisa boros uang. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan mendekat. Sudah pilih sekarang? Di mana? Sudah pilih sekarang? Tunggu, sebelum itu. Aku mau bilang sesuatu. Sebenarnya aku orang yang gak suka balas budi. Tapi waktu itu, Guruku kebetulan menyelamatkan Gu Bofei. Dia meninggalkan Liontin Giok dan bilang, pegang Liontin ini. Kamu bisa mengajukan satu permintaan kepada keluarga Gu. Kebetulan sekali, Paman Gu dan istrinya saat berwisata di Timur Tengah. Pernah aku selamatkan. Mereka juga janji akan memenuhi satu permintaanku. sebenarnya harus pilih siapa ya? Awalnya kupikir gak ada keraguan lagi. Kalau begitu kalian adu dulu saja. Aduh apa? Tunggu dulu. Kak Jin, kamu nggak adil nih. Kok aku dilupain sih? Pergi ambil properti dulu. Aduh, Kamu nggak mungkin suruh kita cuci baju, kan? Malah bawa papan gosok baju. Jangan-jangan aku disuruh. Kuo Dongting jadi lawan main papan gosok deh. Berlutut di papan gosok. anak muda berbakat. Pepatah itu benar banget. Sayang istri itu memang kebajikan turun-temurun bangsa kita. Istri suruh ke timur. Kamu nggak berani ke barat. Hari ini aku mau uji kemampuan kamu ngaku salah. NAK. Wah, sakit banget ya. Ini malah lebih sakit dari latihan tusuk jarum aku. Seandainya aku nggak ambil ini aja tadi. Kak Chin. Aku masih punya peran. Aku duluannya. Kita ketemu lagi lain kali. Sekarang mulai dihitung waktunya. Kalian harus tahan ya. Pas. Aku rasa mereka nggak akan cepat selesai nih. Mending kamu istirahat dulu. Aku jagain kamu. Awalnya aku mau mereka nyerah aja. Siapa sangka mereka malah ngotot banget. Ya sudah, aku balik dulu buat istirahat sebentar. Semangat, ya. Nona Gu. Ternyata memang wanita paling licik. Kalau nggak mau berlutut, bisa juga berdiri. Aku nggak akan kalah sama kalian berdua. Ya. Kalau kamu nggak berperi kemanusiaan, jangan salahkan aku kalau aku nggak berperi kemanusiaan juga. Aku menyerah. Sungguh nggak tahan lama. Dua orang ini bukan manusia. Selain itu, aku juga nggak terlalu sayang sama Nona Gu. Oke, aku telepon bos dulu.
Siang Kiang, kamu sudah bangun? Fuyang, kamu mau ngapain? Aku ingin rujuk sama kamu. Kamu pikir itu mungkin? Gak mungkin. Gak mungkin. Aku juga merasa itu gak mungkin. Kalau begitu kita punya anak dulu, baru kita nikah lagi. Setelah anak lahir, aku akan lepaskan kamu. Gimana? Su Shueyong. Kamu gila. Iya, aku gila. Karena kalian yang bikin aku gila. Kalian satu persatu memanfaatkan jabatan dan kekuasaan. Memainkan nasibku. Aku yang dipaksa gila oleh kalian. Ini baru selesai cerai, sudah main-main lagi. Rasanya memang beda banget. Kamu masih bisa mundur sekarang. Loh, Bajingan, bukankah kamu punya 5 pria? Pasti sudah mereka mainkan sampai rusak, ya? Ngapain kamu sok-sokan sih? pergi dari sini. Gimana ini? Bos, dia mau kemana ya? Ketemu rekaman CCTV. Ternyata Fu Ziqiang yang bawa Nona Gu pergi. Tutup akses Kotarong. Pemeriksaan menyeluruh. Nanti kamu malah minta aku yang naik ke dia. Aku ingat sekarang, Nona punya cincin. Di dalamnya ada chip pelacak. Itu dulu hadiah dari tuan rumah untuk jaga keselamatan Nona. Nona sudah kasih cincin itu ke Fu Shuyang. Sekarang pasti masih dibawanya. Kunci posisi. Dasar bangsa kamu. Aku nggak akan membiarkanmu lolos. Aku tunggu hari itu datang. Shouting. Shouting, 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 shouting. Iya, kakek ada di sini. Keluar cari lagi. Ayo. Ah. Baik. Mau jatuh? Mau jatuh? Tolong. Sunqing, Sunqing. Kamu nggak apa-apa, Sun King? Kamu nggak bisa selamatkan dia. Racunnya sangat kuat. Dia nggak akan tahan sampai ambulans datang. Ayah, apa kamu lupa aku siapa? Sudah agak terlambat. Kalau sekarang nggak diatasi, nanti bisa-bisa mempengaruhi kesuburannya. Sebenarnya ini dokter hebat atau dokter abal-abal? Bos, kamu pilih salah satu cepat. Nggak bisa. Ini aku serahkan padamu. Aku ke tempat dia, orangnya benar-benar. Walau Nona Gu mau pilih orang lain, orang bernama Lu itu juga nggak bakal bisa. Tadi aku masih ragu. Bukti aku nggak cinta dia. Aku lihat, kalian berdua malah cocok. Kamu gatal nih ya? Dapat untung nggak dapat hasil. Ya sudah, biar aku yang balikin modal. Kalian bilang saja. Kamu mau mati gimana? Kalian bunuh aku. Kamu mau mati gimana? Kalian gak berani bunuh aku. Tapi jangan bilang dia benar-benar berani. Enggan. Serahkan padaku. Aku jamin kamu akan selalu ingat. Aku akan membuatmu jadi Kasim sejati. Sudah, lapor polisi saja. Pengantin pria sekarang boleh mencium pengantin wanita.
Aku bersedia. Aku tidak mau. Bos, sudah waktunya bangun. Pernikahanmu dengan Pak Lu akan segera dimulai.